Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah teratologi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah teratologi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Nadia Imami, Azahra Dizufa, Hafila Putri Hairani, Indira Cantika, Muti Kurnia Auliani, Syifa Kalisa, Asih Ayuni, dan Alia Anissa. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah teratologi. Teratologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab, mekanisme, dan pola perkembangan abnormal. Perkembangan pengetahuan masyarakat mengarah pada pengakuan bahwa penyebab gangguan perkembangan kongenital atau CDD mungkin disebabkan oleh berbagai efek mekanis, penyakit janin, dan perkembangan embrio dan janin yang terhambat atau terhenti. Teratologi sebagai ilmu pengetahuan modern lahir pada tahun 1930-an. Dengan dipublikasikannya serangkaian percobaan yang dilakukan terhadap babi bunting yang diberi makanan yang kekurangan vitamin A. Semua anak babi tersebut mengalami berbagai macam malformasi, terutama tidak memiliki mata. Dr. Joseph Orkani dianggap sebagai bapak teratologi eksperimental. Pada tahun 30-an dan 40-an abad lalu, dia adalah yang pertama membuktikan bahwa CDD dapat diinduksi oleh faktor eksogen, juga pada mamalia. Penelitiannya mengarah pada definisi cacat struktural yang diinduksi secara genetik dan lingkungannya. Kerentanan embrio mamalia terhadap toksisitas dari agen xenobiotik ditunjukkan dalam serangkaian studi pada hewan percobaan dengan kongener molekul aktif biologis, seperti asam amino yang meniru azacerin. Sebuah padanan manusia untuk eksperimen ini dilaporkan pada tahun 1950-an ketika aminopterin digunakan dalam kehamilan manusia untuk memproduksi aborsi. Adapun peristiwa-peristiwa utama yang berkontribusi pada pengetahuan kita dalam teratologi sebelum bencana talidomid tercantum dalam tabel di bawah ini. Berikut merupakan peristiwa bersejarah dalam teratologi modern. Pada tahun 1935, pengenalan kekurangan makanan yang menyebabkan malformasi pada hewan, gangguan mata pada babi akibat hipovitaminosis A. Pada tahun 1937, hormon yang menyebabkan perubahan diferensiasi seksual pada hewan, maskulinisasi janin betina pada tikus akibat aksi androgen. Pada tahun 1941, laporan tentang malformasi manusia yang disebabkan oleh virus, gangguan mata yang disebabkan oleh ruam mawar. Pada tahun 1944, yaitu bukti pertama efek pasca-natal setelah pemberian zat kimia sebelum lahir, penurunan kemampuan belajar pada tikus yang disebabkan oleh pemberian natrium bromida. Pada tahun 1948, pengenalan umum terhadap teratogenisitas yang disebabkan oleh bahan kimia, eksperimen dengan agen alkilasi dan trypan-blue. Tahun 1952, laporan pertama tentang malformasi yang disebabkan oleh obat-obatan pada manusia, beberapa malformasi pada janin yang disebabkan oleh aminopterin. Pada tahun 1959, laporan pertama tentang malformasi manusia yang disebabkan oleh polutan lingkungan, gangguan sistem saraf pusat, dan gigi yang disebabkan oleh metil merkuri. Dan pada tahun 1961, yaitu embriopati yang disebabkan oleh thalidomida. Pada awal tahun 1960-an, meningkatkan pemahaman kita tentang perkembangan toksikologi, memberikan contoh yang jelas tentang agen yang menghasilkan toksisitas minimal pada orang dewasa, tetapi tingkat embrio toksisitas yang tinggi. Paparan ibu terhadap agen sedatif hipnotik ringan thalidomid yang berguna untuk mual dan muntah dan efektif melawan influenza, diduga menyebabkan deformitas reduksi karakteristik anggota badan, mulai dari hiploplasia 1 atau lebih jari hingga tidak adanya semua anggota badan. Contoh embriopati thalidomid adalah pocomelia, yaitu struktur tangan dan kaki dapat direduksi menjadi satu jari kecil atau mungkin tampak hampir normal tetapi menonjol langsung dari batang tubuh seperti sirip anjing laut. Pada bulan September tahun 1961, ilmuwan Jerman Wiedemann menerbitkan sebuah makalah ilmiah yang menggambarkan sindrom klinis dengan menarik perhatian pada peningkatan insidensi malformasi hipoplastik dan aplastik atau pocomelia pada ekstremitas.
Ini merupakan publikasi pertama yang membuat dunia ilmiah khawatir akan kelainan tersebut. Tujuan teratologi eksperimental pada periode pasca thalidomid adalah penjelasan yang tepat tentang penyebab dan mekanisme munculnya CDD. Wilson pada tahun 1973 mendefinisikan teratologi sebagai ilmu yang berurusan dengan efek merugikan lingkungan pada sistem yang berkembang, yaitu pada sel germinal, embrio, janin, serta individu yang belum matang. Definisi yang lebih komprehensif adalah bahwa teratologi adalah ilmu yang berurusan dengan penyebab, mekanisme, dan juga manifestasi deviasi, perkembangan, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Dia juga merumuskan konsep 6 prinsip utama yang secara umum sebagai berikut. Selanjutnya adalah faktor penyebab teratogenik. Yang pertama adalah faktor genetik, di mana pada faktor genetik ini terdapat mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan pada nukleotida gen seperti DNA. Mutasi juga dapat menimbulkan alel cacat yang mungkin dominan, kodominan, maupun resesif. Contoh cacat karena mutasi adalah polidaktili, sindaktili, hemofilia, muskular distrofi, dan juga ada albino. Yang kedua adalah aberasi. Aberasi merupakan perubahan susunan pada kromosom. Ada perubahan pada ploidi, yakni dari diploid menjadi triploid, kemudian menjadi tetraploid, dan seterusnya. Contoh cacat karena aberasi adalah berbagai macam penyakit turunan sindroma pada manusia seperti sindrom Down, Turner, Patau, dan lain-lain. Kemudian, faktor penyebab teratogenik selanjutnya yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini dapat terjadi akibat beberapa penyebab. Yang pertama itu melalui infeksi, di mana janin induk yang mengalami cacat dapat diduga terjadi karena penyakit infeksi, terutama oleh virus, contohnya cacar, cacar air, dan campak. Bentuk infeksi yang terkenal dari penyakit infeksi virus adalah campak Jerman oleh rubella. Virus ini memberikan pengaruh pada mata, jantung, telinga, dan langit-langit embrio, sehingga infeksi ini dikenal dengan istilah sindroma rubella. Sindroma rubella ini dapat menyebabkan bular mata, kelainan jantung, dan tuli waktu lahir. Selanjutnya, akibat konsumsi obat-obatan. Nah, berbagai macam obat yang diminum ibu waktu hamil dapat menimbulkan cacat pada janinnya. Contoh obat tersebut adalah aminopetrin, antagonis terhadap asam folat yang dipakai untuk menggugurkan janin, tetapi jika gagal dapat bersifat teratogen. Kemudian ada thalidomid. Nah, obat ini digunakan sebagai penenang dan obat pusing. Jika ibu meminumnya ketika hamil muda, maka janinnya berpotensi memiliki anggota gerak buntung. Selanjutnya, akibat sinar radiasi. Ibu hamil yang diradiasi sinar X untuk terapi ataupun diagnosa, ada yang melahirkan bayi cacat pada otak, di mana mineral radioaktif tanah sekeliling berhubungan erat dengan bayi lahir cacat di daerah bersangkutan. Kemudian terjadinya defisiensi. Nah, ibu yang mengalami defisiensi vitamin ataupun hormon dapat menimbulkan cacat janin pada janin yang sedang dikandung, yaitu defisiensi vitamin A dapat menyebabkan cacat pada mata, dan defisiensi vitamin B, C, dan D dapat menyebabkan cacat pada tulang atau rangka janin. Lalu akibat emosi. Nah, emosi ini dapat menyebabkan sumbing dan cacat langit-langit celah yang dapat terjadi pada masa kehamilan minggu ke-7 hingga 10 dari kehamilan, yang dapat disebabkan oleh emosi sang ibu. Nah, emosi tersebut mungkin mempengaruhi lewat sistem hormon. Stres psikis sang ibu membuat korteks adrenal hiperaktif, sehingga penggetahan hidrokortison tinggi. Nah, hormon ini diketahui dari hasil eksperimen pada mencit yang menginduksi terjadinya cacat langit-langit celah pada mulut janin. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh dari proses terbentuknya kecacatan, yaitu yang pertama, gangguan pertumbuhan kuncup satu alat atau agnesis. Agnesis atau terganggunya pertumbuhan suatu kuncup alat menyebabkan adanya janin yang tidak berginjal, tidak memiliki anggota tubuh, tidak ada pigmen atau albino, dan sebagainya. Selanjutnya, terhentinya pertumbuhan. Selanjutnya, terjadinya janin cacat seperti sumbing atau langit-langit bercelah, duplex, dan dwarfisme.
Selanjutnya, kelebihan pertumbuhan contohnya gigantisme, polidaktili, dan hernia. Kesalahan arah diferensiasi yang menimbulkan tumor, akondroplasia, mongolisme, teratoma, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dasar kejadian teratogenik. Prinsip dasar kejadian teratogenik mencakup beberapa aspek penting yang menjelaskan bagaimana dan mengapa cacat lahir dapat terjadi akibat paparan agen teratogenik. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, kerentanan genetik. Individu memiliki kerentanan yang berbeda terhadap teratogen berdasarkan genotipe mereka. Faktor genetik dapat mempengaruhi metabolisme dan respon terhadap agen teratogenik. Prinsip dasar kejadian teratogenik yang kedua adalah tahap perkembangan. Efek teratogenik sangat tergantung pada tahap perkembangan janin saat paparan terjadi. Beberapa periode, misalnya organogenesis, adalah waktu kritis ketika janin paling rentan terhadap cacat lahir. Yang ketiga adalah mekanisme aksi. Teratogen dapat mengganggu proses biologis normal seperti pembelahan sel, sintesis DNA, dan perkembangan jaringan. Ini dapat menyebabkan malformasi atau kematian sel. Kemudian yang keempat adalah titik akhir. Paparan teratogen dapat mengakibatkan berbagai hasil termasuk kematian janin, malformasi struktural, dan retardasi pertumbuhan. Yang kelima itu adalah akses ke jaringan. Akses agen teratogen ke jaringan janin bergantung pada sifat fisik dan kimia dari agen tersebut, serta kemampuan ibu untuk mendistribusikannya. Kemudian yang keenam adalah respon dosis. Terdapat hubungan dosis respon, di mana peningkatan dosis teratogen dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat bawaan. Selanjutnya, perkembangan embrio. Perkembangan embrio manusia merupakan proses yang kompleks dan terjadi melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama fertilasi, proses penyatuan sel telur atau ovum dengan sel sperma untuk membentuk zigot. Zigot membelah dan bermigrasi menuju rahim atau uterus. Yang kedua, segmentasi. Zigot membelah menjadi blastomer yang semakin kecil. Pada akhir tahap ini terbentuk morula yang terdiri dari 16 sampai 32 sel. Yang ketiga, blastulasi. Morula berkembang menjadi blastula yang terdiri dari sel-sel yang mengelilingi rongga. Pada akhir tahap ini terbentuk blaskocista yang siap untuk mengalami implantasi. Selanjutnya ada implantasi. Blaskocista melekat pada dinding rahim atau endometrium dan mulai tertanam. Proses implantasi terjadi sekitar 6-7 hari setelah fertilisasi. Selanjutnya ada gastrulasi. Pada tahap ini terbentuk 3 lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan ini akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tubuh. Selanjutnya ada neurulasi. Ektoderm berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada tahap akhir ini terbentuk tabung saraf atau neural tube. Yang terakhir ada organogenesis. Lapisan-lapisan germinal berkembang menjadi berbagai organ dan sistem tubuh. Proses ini terjadi selama periode embrio, minggu ke-3 sampai ke-8 kehamilan. Nah, berikut siklus perkembangan embrionik dari minggu pertama hingga minggu ke-33. Selanjutnya, masa organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio, bentuk primitif yang mengalami transformasi dan diferensiasi menjadi fetus, bentuk definitif, dengan ciri individu. Masa organogenesis adalah masa yang sangat sensitif dan peka selama masa kehamilan, di mana asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh induk dalam masa tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan janin. Kekurangan ataupun kelebihan zat tertentu dalam masa organogenesis dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan pada janin. Untuk pertumbuhan janin yang baik, dibutuhkan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D, tiamin, riboflavin, niacin, asam folat, zat besi, dan kalsium.